Ini dia 4 tanda kalau kamu punya hidden anxiety. Yang pertama adalah gila kerja, gila pencapaian, atau gila prestasi. Mungkin bisa dalam bentuk uang, atau mungkin dalam bentuk buku mana lagi nih yang bisa aku baca untuk pengembangan diriku. Atau mungkin dalam bentuk pelatihan atau workshop mana lagi yang sertifikatnya bisa aku kumpulkan. Kelihatannya bagus kan ya, tapi dengerin dulu sampai akhir. Yang kedua adalah kontrol yang ketat dan kaku terhadap diri sendiri. Bisa jadi dari segi olahraganya, atau pola makannya, atau strict sama bentuk tubuh tertentu. Kalau enggak dia merasa enggak nyaman, atau mungkin bahkan batasan waktu beristirahat. Jadi dia punya target-target tertentu kalau bekerja itu harus dalam porsi segini gitu ya. Sekali lagi kelihatannya bagus ya, tapi tonton dulu sampai. Yang ketiga adalah kecanduan gadget untuk bisa tenang. Jadi kalau nggak ada gadget atau nggak ada yang di scrolling, nggak ada yang ditonton, itu rasanya nggak tenang atau gelisah gitu. Yang keempat adalah si paling OOTD atau selalu harus outfitnya the best dalam segala situasi. Kalau sampai dia nggak all out dalam berpakaian, maka akan menimbulkan rasa cemas. Nah, kalau kalian relate sama kondisi tadi, maka inilah yang namanya high functioning anxiety. Jadi kita punya kecemasan yang tinggi, tapi dari luar kelihatannya kita high functioning atau kita ya terlihat oke dan terlihat produktif dan terlihat baik-baik aja gitu. Meskipun dari luar kelihatannya bagus, tapi kalau terus-terusan kayak gitu juga bisa berbahaya. Karena ketika overachieving itu dijadikan satu sarana untuk mengkompensasi rasa cemas kita, maka di titik tertentu kita akan tanpa sadar lama-lama kehilangan diri kita sendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tanya ke diri sendiri. Selama ini mencari, mengejar pencapaian sedemikian rupa, sebetulnya ngumpet dari apa sih? Sebetulnya kabur dari apa sih? Karena kadang-kadang kita bukan kabur dari hal eksternal, tapi dari diri kita sendiri, dari perasaan-perasaan kita. Perasaan tidak mampu mungkin, perasaan takut mungkin, perasaan bersalah mungkin. Dan yang kedua, pahami bahwa keberhargaan diri kamu tidak ditentukan dari hal-hal eksternal seperti penampilan atau pencapaian. Mungkin dulu lingkungan atau orang tuamu menilai kamu, memberikan value kamu demikian, tapi aku kasih tahu kenyataannya nggak kayak gitu, kamu berharga apa adanya. Mau semangat meniti karir, mau mengejar pencapaian, boleh kok. Asalkan tidak meletakkan keberhargaan diri kamu hanya di situ saja. Jadi buat kalian yang tadi relate, selamat berproses menemui ketidaksempurnaan diri tanpa topeng, dan dari situlah healing kita akan dimulai. Nah, kalau kalian gimana nih yang ngebet sama pencapaian nih? Apakah bener ada hidden anxiety yang kalian rasakan? Komen ya.